Menilik perilaku diktator seorang pemimpin. Diktator adalah seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan nyata dari rakyatnya. Seorang diktator dalam menjalankan pemerintahan akan menyimpang dan bahkan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Lalu, apa sebab seseorang dapat berlaku demikian? Yang pertama, karena rakyat tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Perasaan ini timbul karena pemerintahan yang lemah dan tidak efektif, seperti halnya Italia sebelum fasisme. Kedua, karena keadaan rakyat yang sedang menderita serta putus asa. Cara-cara yang sangat menarik pun ditawarkan kepada rakyat, sehingga rakyat menerima dan mengikutinya. Seperti Rusia mengikuti Lenin, Jerman mengikuti Hitler. Yang ketiga, karena sang diktator dan pengikutnya itu memegang tonggak kekuasaan. Hal ini dapat terjadi secara legal dan konstitusional, seperti Nazi Hitler yang menguasai kursi parlemen secara mayoritas, atau Mussolini yang dipilih oleh raja sebagai perdana menteri. Apakah kalian pernah mendengar seorang tokoh diktator yang bernama Adolf Hitler? Beliau itu adalah diktator yang pernah terang-terangan mencabut kewarganegaraan, bahkan ia pun membunuh umat Yahudi secara besar-besaran di bawah kekuasaannya pada saat itu. Tidak hanya itu, diktator yang juga kanselir Jerman ini juga pernah membunuh penduduk Roma secara besar-besaran. Tercatat bahwa sekitar 80 juta orang telah menjadi korban dari aksi brutal dan mematikan dari diktator yang satu ini. Sangat mengerikan, bukan? Sedangkan dalam perspektif Islam, pemimpin itu harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, didoakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim nomor 3447. Seorang pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan juga fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar perilaku diktator tidak bersarang dalam diri pemimpin adalah dengan diterapkannya sistem pembagian kekuasaan, seperti yang disampaikan oleh Montesquieu dalam konsep trias politikanya yang membagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam perspektif Islam, kekuasaan atau sultah menurut Abdul Wahab Khalaf juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lembaga legislatif atau sultah tasyri'iyah, lembaga eksekutif atau sultah tanfiziyah, dan lembaga yudikatif, sultah qada'iyah. Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh majelis syuro, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh qadi atau hakim. Lalu, mengapa hal tersebut bisa disebut sebagai upaya mencegah perilaku kediktatoran muncul? Karena dengan sistem tersebut, jika ada suatu lembaga negara atau seorang pemimpin yang akan berbuat sewenang-wenang dan berlaku sesukanya, maka dapat dicegah oleh lembaga yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.